permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir. Saya Foni Marcelia dan rekan saya adalah Febi Lucito. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adela Febi Lucito tentang permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita agar wilayah pesisir tidak tercemar. Solusinya yaitu aktif dalam menjaga kebersihan. Yang kedua, hati-hati dalam membuang sampah plastik. Yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan tas plastik. Yang keempat yaitu hati-hati saat membuang stakeholder. Dan yang terakhir yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar pesisir atau masyarakat luas dalam menangani masalah pencemaran tersebut. Permasalahan yang kedua yaitu bagaimana agar wilayah pesisir tidak terjadi kerusakan fisik habitat. Solusinya yaitu yang pertama, dengan menanam tanaman bakau. Abrasi dapat diatasi dengan adanya mangrove atau tanaman bakau. Tanaman bakau akan menyerap dari gelombang dan mengurangi abrasi pantai. Akar tanaman bakau mengikat tanah di pantai agar tidak mudah tergerus oleh gelombang. Bila tanaman bakau ini hilang, maka tanah ini akan mudah tergerus oleh gelombang. Yang kedua yaitu menjaga kelestarian terumbu karang. Terumbu karang membentuk pembatas alami yang dapat menahan dan mencegah gelombang. Solusi yang ketiga yaitu membangun penahan gelombang. Penahan gelombang dibangun di daerah pantai yang berhadapan langsung dengan laut. Dengan penahan yang diperkuat batuan atau beton, maka abrasi akan dapat berkurang di bagian pantai. Permasalahan yang ketiga yaitu bagaimana solusi agar tidak terjadi abrasi pantai. Abrasi pantai dapat diatasi dengan penanaman mangrove. Yang kedua yaitu menjaga kelestarian terumbu karang agar tetap terjaga. Dan yang ketiga yaitu membangun atau membuat penahan gelombang. Permasalahan yang keempat yaitu wilayah pesisir yang tercemar akan mengakibatkan kerugian bagi nelayan. Bagaimanakah solusinya? Solusinya yaitu dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir, sudah saatnya pemerintah aktif melakukan langkah-langkah yang konkret, mulai dari kegiatan pemantauan kualitas air laut, pendataan rona awal, penanganan kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan di pesisir, serta pengolahan wilayah pantai. Peningkatan penataan dan peraturan oleh kegiatan industri yang membuang limbah langsung ke laut, transportasi laut atau kapal, eksploitasi terumbu karang atau pasir laut, sampai kepada langkah penegakan hukumnya perlu segera dilakukan. Evaluasi ekonomi perlu dilakukan agar potensi wilayah pesisir secara ekonomi dapat diketahui dengan pasti, sehingga memudahkan dalam melakukan tuntutan ganti rugi apabila terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Permasalahan wilayah pesisir yang kelima yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi kerusakan lingkungan di wilayah pesisir. Solusinya yaitu kebijakan yang diagendakan untuk mengantisipasi pencemaran dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir, yaitu yang pertama, konservasi keanekaragaman hayati, yang kedua, pengembangan bioteknologi, dan yang terakhir yaitu pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan. Penanganan bagi ketiga aspek tersebut diarahkan pada upaya pelestarian dan perlindungan biologi pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem, serta menjamin kekayaan alam, binatang, tumbuhan di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya adalah Febi Lucito. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Foni Marcelia. Nomor 6. Bagaimana cara agar tidak terjadi eksploitasi secara berlebihan pada wilayah pesisir? Solusinya, yang pertama, pemerintah harus selalu melakukan kontrol pengawasan secara berkala terhadap perusahaan-perusahaan besar milik asing guna terhindarnya aktivitas eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya alam perairan. Yang kedua, batasi porsi investasi bagi pihak asing untuk dapat mengelola sumber daya alam perairan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin, nelayan terkait pemberian informasi
pengelolaan hasil tangkap, dan pemberian modal dari pemerintah. Yang keempat, kebijakan yang dapat dibuat haruslah dapat berpihak kepada nasib masyarakat nelayan yang miskin. Yang ketujuh, bagaimana cara untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap peran masyarakat dalam menjaga wilayah pesisir? Solusinya, yang pertama, diadakan sosialisasi atau penyuluhan terkait pentingnya menjaga kebersihan kawasan pantai yang menjadi objek wisata kepada masyarakat, khususnya yang tinggi dan berjualan di wilayah pesisir pantai. Kedua, sebaiknya pemerintah memberikan peringatan atau sosialisasi lebih mendalam kepada masyarakat pulau yang ada di seberang pantai terkait adanya sampah-sampah kiriman yang berasal dari tempat mereka, agar tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan baik di laut maupun di pesisir pantai, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kawasan perairan agar tidak dicemari oleh limbah-limbah sampah masyarakat. Yang ketiga, pemerintah desa membuat suatu program terkait dengan pelatihan kebersihan kepada pemuda-pemuda agar mereka ikut berkontribusi dalam mewujudkan desa lubuk ke daerah lain. Yang kedelapan, bagaimana upaya untuk mengatasi tsunami yang terjadi di wilayah pesisir? Solusinya, upaya atau mitigasi bencana tsunami. Yang pertama, menyiapkan tempat evakuasi untuk mengungsi saat tsunami terjadi. Kedua, memetakan wilayah rawan bencana tsunami. Yang ketiga, melakukan pendidikan kepada masyarakat yang berada di dekat wilayah rawan tsunami. Dan yang keempat, menyiapkan sensor gelombang tsunami. Kesembilan, bagaimana cara mengatasi nelayan yang menangkap ikan dengan penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan? Solusinya, langkah utama haruslah dengan dilakukan pencerdasan terhadap masyarakat nelayan tentang keberlanjutan ekosistem laut, meliputi tingkat dan teknik penangkapan, ukuran ikan layak tangkap, keragaman spesies tangkapan, dan pemahaman tentang ekosistem bawah laut. Kondisi lautan yang baik juga berdampak pada hasil penangkapan yang baik pula. Maka dari itu, nelayan juga harus menjaga laut dari pencemaran dengan memulai kebiasaan penggunaan alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Ke-10, bagaimana strategi untuk mengatasi dampak terjadinya bencana alam di wilayah pesisir? Solusinya, ada 3 strategi adaptasi yang dapat dilakukan di lingkungan sektor kelautan dan perikanan dalam meminimalisir dampak negatif bencana akibat perubahan iklim. Pertama, membuat perlindungan, caranya dengan menanam tanaman mangrove dan tumbuhan pantai lainnya atau bangunan secara langsung dapat menahan kenaikan muka laut. Kedua, melakukan penyesuaian secara fisik maupun sosial, ekonomi, dan budaya hidup. Masyarakat pesisir dapat beralih ke mata pencaharian lain yang memungkinkan tidak akan terkena dampak perubahan iklim. Teknologi produksi perikanan, tangkap, maupun budidaya juga perlu dikembangkan sesuai dengan keadaan yang bakal terjadi akibat perubahan iklim. Ketiga, membangun infrastruktur dan bangunan jauh dari bibir pantai atau membuat dan mengimplementasikan tata ruang berbasis perubahan iklim global.